Terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup setiap kami. Di akhir minggu ini Tuhan, kami tetap bisa menikmati semua berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan biarlah hari ini Tuhan kami menikmati semua berkat rohani yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dan sekarang saatnya kami mau merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami merenungkan ini menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami lebih detail, lebih dalam akan firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan dengan sederhana, tetapi Engkau sendiri Roh Kudus yang akan mengajar kami, supaya kami bisa memahami akan firman-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengizinkan Engkau terus bekerja di tengah-tengah PW pagi hari ini sampai dengan selesai. Terpujilah nama-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom sekali lagi. Semua diberkati Tuhan, amin. Walaupun tadi pagi masih hujan, tapi saudara bisa datang pagi di tempat persekutuan ini, saudara akan terima berkat yang luar biasa. Ya, saudara, pagi ini saya akan share dengan sebuah judul, yaitu Second Chance atau kesempatan yang kedua. Ya, kemarin saya mendapat tema ini, tapi saya merenungkan apa ya yang saya mau ambil, apa yang saya mau ceritakan. Pada hari Rabu kemarin juga saya bawakan tema ini di tengah-tengah guru, tetapi saya mau ambil sisi yang berbeda, saudara. Saya dapat lagi sisi yang berbeda dari apa yang kemarin saya sharekan kepada rekan-rekan guru. Ya, saudara, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan dari Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-7, dari terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, berkata begini. Ketika aku semakin melemah dan hampir mati, aku teringat kepadamu dan doaku sampai kepadamu ke dalam rumahmu yang kudus. Ini sebuah perkataan dari Yunus, ini sebuah harapan dari Yunus, ini sebuah perenungan dari Yunus, ya. Dan kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya cerita sebuah cerita, ya entah ini terjadi atau tidak, tetapi renungkan saja cerita ini, saudara. Suatu ketika ada seorang anak di sekolah, kemudian tiba-tiba dia lapor ke gurunya dan dia berkata, Bu, jam tangan saya hilang, dia bilang gitu. Jam tangan saya hilang. Kemudian guru berkata, hilang di mana kamu? Tadi ketika di kelas bermain saya copot jam tangan saya, kemudian saya taruh di meja dan saya sempat bermain dengan teman-teman. Kemudian ketika saya balik lagi saya lihat jam tangan saya udah gak ada. Aduh gimana Bu, aduh gimana Bu. Zaman itu belum musim CCTV, saudara. Kemudian si ibu guru ini berkata, oke, baik, nanti coba ibu akan berusaha untuk mencari siapa ya kira-kira yang mengambil atau menyembunyikan jam tangan kalian, jam tangan kamu. Mungkin ada teman yang iseng, dia bilang gitu. Setelah itu kelas masuk, saudara, kemudian guru ini masuk ke dalam kelas dan dia berkata kepada semua murid-murid yang ada di kelas, dia berkata, anak-anak, ada salah satu teman kalian yang merasa kehilangan jam. Tadi dia menaruh di meja, kemudian dia bermain sebentar dan ketika dia datang lagi jamnya udah gak ada. Ya, ibu guru nggak tahu nih siapa yang menyembunyikan, siapa yang mengambil jam teman kamu ini. Dan sekarang ibu guru minta kamu semua berdiri dan menghadap ke tembok belakang. Dia bilang, jangan menghadap ke papan tulis, semua menghadap ke tembok belakang, membalikkan badan, kemudian semuanya merem. Tidak boleh ada yang ngintip, tidak boleh ada yang balik badan. Semuanya tutup mata, semuanya merem dan biarkan ibu yang melakukan investigasi, dia bilang. Kemudian semua anak nurut, semua anak balik badan, madep tembok di belakang kelas, saudara, tidak menghadap ke gurunya, kemudian semuanya merem, namanya anak-anak, kalau gurunya bilang merem ya pasti merem, gak boleh ngintip ya, gak boleh tengok kiri, tengok kanan, semuanya harus merem. Kemudian si guru ini berjalan dari satu lorong ke lorong yang pertama, ke lorong yang kedua, ya dia
merogoh setiap tas dari anak-anak ini, kemudian juga sakunya saudara dipegang, dilihat saudara. Nah satu ketika sampailah dia kepada satu orang anak, dan ketika dia memegang saku celana dari anak ini nggak ada, tapi kemudian ketika dia ngambil ke tas anak ini ternyata ada saudara jamnya. Wah ini jamnya, kemudian diambil saudara, kemudian anaknya ibu guru berkata, oke sekarang sudah ketemu jamnya, semua balik badan. Ketika anak itu balik badan semua, gurunya berkata, bener nggak ini jamnya yang kamu hilang? Yang tadi anak itu, oh iya betul bu, itu jam saya. Kemudian dikasihkan jam itu kepada si anak yang merasa kehilangan. Setelah itu selesai saudara, tidak ada pembahasan lain, tidak ada yang lain-lain, nggak disidang, kemudian tidak dikasih hukuman dan sebagainya, dan guru itu melanjutkan kembali mengajar dan seterusnya. Si anak yang merasa mengambil ini saudara berkata di dalam hatinya, kok guru ini baik banget ya. Dia tidak menyebut nama saya sebagai yang mengambil jamnya. Dia tidak menghukum saya sebagai seorang anak yang melakukan pelanggaran ngambil jam atau milik orang lain. Kemudian dalam hati anak ini berkata, aduh saya bersyukur banget guru ini tidak mendisiplin saya, tidak mempermalukan saya. Kemudian dia berjanji dalam dirinya, saya tidak mau mengulangi lagi apa yang pernah saya lakukan hari ini. Singkat cerita waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu saudara. Kemudian anak ini sudah lulus sekolah, dia sudah kuliah, dia sudah bekerja, dan anak ini menjadi orang yang sukses. Dan ketika anak ini menjadi orang yang sukses, dia berjanji di hati, dia bilang begini, saya akan cari ibu guru saya dulu yang menemukan jam di tas saya, jam teman saya yang saya ambil. Kemudian dia datangi ke sekolahnya, dia tanya, saya mau ketemu sama ibu ini. Kemudian sekolah bilang, oh ibunya sudah pensiun nak, sudah nggak ngajar lagi. Boleh nggak ya bu, saya minta alamat ibu ini tinggal di mana. Kemudian diberi alamat rumahnya dan anak ini datang ke rumah ibu guru itu. Kemudian dia berkata begini, bu masih ingat saya nggak? Ibu gurunya bilang, aduh siapa ya? Udah lupa karena udah ratusan mungkin ribuan murid. Saya bu, anggaplah namanya misalnya Billy. Saya bu Billy, ingat nggak bu yang ngambil jam tangan temennya? Oh Billy, kamu toh yang ternyata yang ngambil jam tangan temen kamu, dia bilang. Loh, emang ibu nggak tahu kalau saya yang ngambil? Enggak. Kok bisa ibu nggak tahu kalau saya yang ngambil? Wong waktu ibu meriksa tas dan celana kalian juga ibu tutup mata kok. Ibu tidak melihat siapa yang ibu periksa. Ibu tidak melihat siapa yang mencuri jam tangan milik temanmu. Tas siapa yang ibu pegang dan ibu kan tidak ingat urutan bangku yang kalian duduki. Ini tempatnya siapa, ini tempatnya siapa. Pokoknya ibu jalan, ibu cari. Dan ketika ketemu sudah selesai, ibu tidak mempermasalahkan. Iya bu, saya bu yang nyuri, itu saya. Iya Bill, ibu gak pernah tahu siapa yang mencuri dan ternyata kamu. Dan ibu juga tidak pernah memperpanjang masalah itu. Karena ibu tahu. Pasti ketika kamu melakukan seperti itu, mungkin kamu tidak sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Saudara, ini kisah yang sederhana saudara. Tetapi itu membuat si Billy merasa bahwa guru ini sepertinya memberikan sebuah kesempatan untuk anak ini berubah dan bertobat. Padahal benar-benar gurunya nggak tahu saudara. Ya, karena gurunya melakukan investigasi dengan cara merem juga, jadi dia nggak tahu itu tasnya siapa. Kalau zaman sekarang kan enggak saudara, ada CCTV. Wah begitu ada yang kehilangan jam, langsung cek CCTV. Wah kayak seperti Pak Josman. Ada cek CCTV, cek semuanya. Ya lihat ada saksinya apa enggak, lihat siapa yang keluar, lihat siapa yang masuk saudara. Kalau sekarang gampang penemukan saudara ya. Tapi kalau dulu kan susah. Kalau ditanya siapa yang nyuri, nggak ada yang ngaku gitu kan. Nah saudara, ayat ini Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika Yunus ada di dalam sebuah keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Saudara, ada cerita yang kedua. Saudara tahu cerita Pinocchio dan Geppetto nggak saudara? Zaman dulu, zaman saudara mungkin masih anak-anak mungkin sudah ada ya, karena ini cerita legendaris. Saudara tahu ya cerita Pinocchio itu boneka kayu yang hidungnya panjang. Sama bapaknya tuh yang menciptakan, namanya Geppetto. Next slide. Nah suatu ketika saudara Pinocchio ini hilang. Ya namanya anak, Pinocchio ini hilang saudara, kemudian
Si bapak ini sangat mencintai, kemudian dia cari Pinocchio itu ada di mana. Sampai suatu ketika menurut cerita ini saudara, ya, bapaknya cari sampai ke pinggir laut, kemudian dia tanya sama nelayan, lihat anak kecil enggak? Lihat ini enggak, namanya Pinocchio. Kemudian salah satu nelayan katanya bilang begini, oh iya tadi lihat ada anak kecil boneka kayu, hidungnya panjang lari ke arah sana Pak, ke arah laut. Wah, kemudian si bapak ini mencari. Singkat cerita saudara, bapak ini mungkin kecebur saudara, dan akhirnya ditelan ikan paus yang gede. Dia masuk ke dalam ikan paus. Kemudian karena bapaknya hilang, sekarang gantian Pinocchio yang cari bapaknya. Ini bapak gua ada di mana? Kemudian Pinocchio juga mencari bapaknya ada di mana. Sampai akhirnya dia juga mencari sampai ke laut saudara. Dan singkat cerita juga menurut cerita ini Pinocchio juga dimakan sama ikan paus yang gede. Dan ketika dia dimakan sama ikan paus, begitu dimakan dia bilang, lah si bapak ada di sini gitu ya. Ternyata bapak ada di dalam ikan paus. Kemudian mereka hidup di dalam ikan paus. Karena ini sebuah dongeng saudara. Mereka bikin api unggun di dalam ikan paus. Ya, hebat ya saudara ya, di dalam ikan paus bikin api unggun, gak jelas kayunya dari mana, gak jelas korek apinya dari mana, dia bikin api di dalam ikan paus. Karena bikin api dalam ikan paus, sehingga ikan pausnya geli. Sampai akhirnya kemudian ikan pausnya bersin, haci. Nah, ketika bersin itulah si Geppetto dan Pinocchio dilempar keluar ke dalam laut lagi. Keluar dari ikan paus, diceritakan akhirnya mereka hidup bahagia, hidup lagi tidak di dalam perut ikan saudara. Saudara, kalau saudara melihat cerita Pinocchio dan Geppetto ini mirip dengan seorang yang bernama Yunus kan. Ya, Yunus pada kala itu saudara, dia juga hidup di dalam ikan tapi tidak disebut ikan paus. Nah, karena cerita Yunus ini mirip dengan cerita Pinocchio dan Geppetto, terkadang salah kita mengartikan. Ternyata banyak orang bilang Yunus ditelan ikan paus, padahal Alkitab tidak menyebut nama ikan, jenis ikannya, hanya disebut ikan besar. Ya karena ikan yang paling besar di dunia mungkin kita selalu ingatnya ikan paus, ya mungkin digambarkan seperti ikan paus. Tapi mungkin bukan ikan paus, barangkali kakaknya atau siapa lagi saudara gitu yang lebih gede. Nah di kala itu saudara, ketika Yunus juga sama, ketika dia ada di dalam perut ikan, ya ikan yang sangat besar itu. Keadaan Yunus berbeda dengan keadaan Pinocchio dan Geppetto. Dia tidak mengambil api kemudian bikin api unggun supaya pausnya atau ikan ini kemudian bersin keluar. Enggak saudara. Dia hanya duduk di dalam ikan itu saudara, kondisinya saat itu antara hidup dan mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Next slide. Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia hanya duduk, dia merenungi nasib, dia tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Kondisinya adalah dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan. Nanti saya akan ceritakan kenapa dia bisa ada di dalam ikan saudara. Kondisi itulah yang membuat Yunus ini putus asa saudara secara manusia. Dan gambaran dari Yunus ini ketika dia ada di dalam perut ikan besar, itu juga adalah gambaran dari saudara dan saya dan mungkin sebagian besar saudara juga yang ada di rumah yang sedang streaming. Yaitu kita sedang mengalami yang namanya rock bottom. Ya, artinya ada kalanya kita sedang ada di titik terendah dalam hidup kita. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup kita udah mentok, udah no way out, udah gak ada jalan keluar. Masalahnya begitu banyak, jalannya gak ada lagi, seolah-olah doa sudah, puasa sudah, apapun sudah dilakukan, tapi sepertinya jalannya tertutup. Kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Bahkan sampai ada lagunya, di titik terendahku. Itu kan, tapi kan lagunya bagus. Kau hadir dan mengangkatku, saudara, betul gak? Jadi setiap manusia
Itu ada kalanya kita sedang ada dalam rock bottom, titik terendah dalam hidup kita, di mana kita sangat-sangat tidak enak hidupnya, saudara. Mengalami tekanan, mengalami depresi, mengalami himpitan. Nah, masalahnya saudara dan saya, ketika saudara mengalami seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apakah saudara akan diam saja, maaf kata nunggu sampai mati, ya? Atau saudara akan berkata, ya sudahlah, saya udah gak ada jalan keluar. Apakah saudara akan keluar kemudian mencari sesuatu yang bisa menolong saudara? Nah, ini yang sering kali terjadi. Dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, terkadang kita merasa ini titik yang paling gak enak. Ini keadaan yang paling gak nyaman buat saya. Apakah saya akan bertahan, apakah saya akan tetap struggle berjuang, ataukah saya berkata sudahlah, saya selesaikan saja, saya keluar saja, saya pilih cara yang lain, yang lebih enak, yang lebih nyaman dan sebagainya. Saudara, kemarin itu ya saya mau cerita lah, gak apa-apa, ini kejadiannya sangat menarik sebetulnya buat kami. Kemarin itu ada beberapa anak saudara, saya dorong mereka untuk mereka itu kelas 12 ya, kan sudah selesai nih sekolahnya, tinggal nunggu graduation. Jadi saya bilang, ayo nak, kamu carilah aktivitas kegiatan apa ya. Kamu bisa cari kerja magang, saya bilang gitu, supaya kamu punya pengalaman bekerja, supaya nanti pada saat kamu kuliah, kamu bekerja, kamu tuh tahu dunia pekerjaan tuh seperti apa. Apakah kerja itu enak, apakah kerja itu nyaman, apakah itu kerja seperti yang kamu bayangkan. Wah, kerja itu begini ya, pakai dasi, pakai jas di ruangan ber-AC dan sebagainya. Singkat cerita, kami dari sekolah, saya dengan kepala sekolah mencari relasi perusahaan-perusahaan. Dapatlah kami 2 perusahaan yang cukup besar di Cirebon dan punya nama yang sangat bagus, saudara. Satu bergerak di bidang kesehatan dan satu bergerak di bidang hospitality, di perhotelan. Kemudian kami tawarkan kepada anak-anak, wah mereka antusias, saudara. Wah, ada 10 anak yang ngantri di ruangan saya. Saudara, saya mau, oke saya mau. Jadi saya jelasin ke mereka nih ya, orang kerja magang itu ada 2 kemungkinan. 1, kamu bisa digaji, tapi bisa juga tidak, tergantung dari perusahaannya. Tapi nggak usah mikirin masalah gaji atau tidak, yang penting kamu belajar. Pengalaman kerja itu lebih penting dari sekedar masalah uang. Saya bilang, kamu punya uang, kamu nggak bisa buat pengalaman. Tapi kalau kamu punya pengalaman, kamu bisa dapetin uang. Saya ceritain semua yang pahit, saudara. Nanti kamu harus berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak enak, teman kerja, bosnya mungkin gak enak, bosnya galak, kerjanya mungkin penuh dengan target, tekanan dan sebagainya. Lalui saja, saya bilang begitu kan. Itu jadi pengalaman buat kamu melatih mentalmu nanti ketika saatnya kamu kerja, kuliah, kerja dan seterusnya. Oke siap, sampai terakhir saya bilang, ya sudah bikin CV. Nah mereka bikin CV, saudara. Seperti orang lamar kerja, saya kirimkan ke 2 perusahaan ini, saudara, bikin CV. Kemudian HRD-nya berkata, Pak ini SMA ya Pak? Oh iya SMA. Oh iya, saya itu memang belum pernah menerima SMA, dia bilang. Biasanya kami itu kampus, anak-anak mahasiswa magang atau anak-anak sekolah kejuruan. Tapi nggak apa-apa Pak, ini menarik juga buat kami katanya. Tapi boleh nggak Pak, saya harus interview dulu. Oh iya harus dong Pak, Bapak harus interview supaya mereka juga ngalamin gimana caranya diterima kerja itu lewat interview, bukan lewat koneksi sekolah. Kalau nggak diterima nggak apa-apa ya Pak, ya nggak apa-apa, berarti dia nggak cocok dengan perusahaan. Singkat cerita diinterview lah tuh beberapa anak, ada sekitar mungkin 8 anak diinterview, saudara, ada di 2 tempat perusahaan yang berbeda. Diinterview semua satu persatu sampai akhirnya HRD-nya bilang sama saya, Pak, oke Pak, semua sudah lolos, tanggal 7 mereka mulai kerja, dia bilang. Waduh saya senang, saudara, oke. Nah sebelum mereka mulai kerja, saya chat lagi tuh anak-anak. Saya bilang siap-siap kerja ya, yang semangat kerjanya, harus belajar, banyak nanya, jangan gampang mengeluh, stamina ditingkatkan, saya bilang gitu. Bawa nama baik sekolah dan sebagainya, saudara. Sudah, singkat cerita tanggal 7 mereka kerja setelah lebaran, saudara. Tanggal 7, tanggal 8 saya datang ke salah satu perusahaan yang pertama di bidang kesehatan. Saya datang ketemu HRD-nya, saya bilang begini, Bu bagaimana anak-anak kami Bu? Dia cerita, wah anak-anak Bapak oke Pak, dia bilang gitu. Dep head-nya bilang oke, anaknya mau belajar.
Satu ditempatkan di bagian pendaftaran, di registrasi, satu di bagian kantor, ngurusi invoice, ngurusi tagihan dan sebagainya. Oke, saya bilang gitu, tolong dibimbing ya Bu. Oh ya pasti Pak, kami bimbing dan sebagainya. Kemudian 2 hari kemudian saya juga datang ketemu dengan salah satu debt head di perusahaan yang kedua. Sebelum saya datang ke perusahaan yang kedua, malam harinya saudara, saya di WA oleh 1-2 anak. Dia bilang begini, Sir Steve, saya mau resign saja, saya mau mundur. Loh, kenapa kamu mau mundur? 2 hari kerja kau mau mundur, kenapa? Kan dijanjiin kerja itu 7-8 jam. Ini kenapa sampai 10 jam? Emang kenapa nah 10 jam tuh kamu disuruh apa? Suruh ini, saya bilang ngosek WC. Enggak sih, kerjaannya belum selesai karena habis meremaan. Jadi saya sama teman-teman saya sama debt headnya bilang kamu jangan pulang dulu ya, bantuin ya, ini belum selesai, ngejar target. Lah saya kan kerjanya 7-8 jam, jadi tenaga saya dimanfaatkan. Matang saya bilang gitu. Tenaga saya dimanfaatkan. Jadi saya pulang saya cerita sama mama saya, mama papa saya marah. Dia bilang begini, ngapain kamu kerja, udah gak digaji, kamu kerja buang bensin, buang waktu, apa segala macam. Kamu dapat apa, kerja kamu dimanfaatkan, udah ngapain. Saya bilang, pusing kepala Barbie nih. Jadi saya bilang gini, terserah kamu deh, yang minta kerja ya kamu, yang dapat ilmu ya kamu, bukan Sir Steve lo ya. Paling Sir Steve nanggung malu aja sama perusahaan. Tapi gini deh, besok Sir mau ketemu sama ini ya, sama debt headnya. Akhirnya ketemulah saya sama HRD-nya, ngobrol sama kepala sekolah. Dipanggil tuh semua anak, di briefing semua. Keluhan-keluhan mereka di briefing. Kemudian HRD-nya bilang begini, nah namanya perusahaan kami itu bidang pariwisata, kerja 24 jam istilahnya, tidak ada tutup tokonya. Ada kalanya situasi rame, ada kalanya situasi tidak rame. Jadi kalau situasinya rame ya wajar kalau misalnya kamu mungkin suruh stay. Tidak langsung pulang membantu teman-teman yang lain. Toh semua juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya kamu ada kepentingan, misalnya kamu memang sudah ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal. Kamu tinggal ngomong sama debt headnya. Pak, Bu boleh enggak ini saya ada tugas lain jam sekian kebetulan bentrok nih dengan saya masih ada di kantor. Boleh enggak saya izin? Itu boleh karena kamu anak magang. Ya kan? Masih dianggap apa anak bawang lah. Kemudian saya tanya, "Kamu selama ini kerja dapat pengalaman apa?" Iya saya bersyukur, saya udah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah itu baru 2 hari tuh ya. Gimana kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Mereka kontraknya 3 bulan saudara. Kemudian sudah bertahan, latih mental, jangan diem, jangan pasif, komunikasikan dengan kepala bidangnya, kepala departemennya, komunikasikan dengan HRD. Nanti kalau kamu kerja beneran akan lebih serem lagi begini, saya bilang gitu. Ini kamu baru lebih dari 2 jam udah ngomel, saya bilang gitu. Ya, ayo harus semangat, harus struggle, harus benar-benar sungguh-sungguh bekerja dengan baik, cari ilmunya. Oke, sudah saya pulang saudara. Baru pulang 1 hari, besoknya di WA lagi. Sir, akhirnya saya tetap resign saja. Kenapa? Kata papa saya, kata keluarga saya bilang, kamu ngapain, gak digaji capek-capek. Saya sih masih pengen kerja sebetulnya. Tapi orang tua saya bilang, ngapain, kamu dapat apa? Udah gak digaji, dikasih makan siang doang, kamu buang ongkos, buang transport, dia bilang gitu. Udah keluar aja. Akhirnya dia resign saudara. Yang satu lagi sama. Kata mama saya, kata papa saya resign saja. Saya tanya emang masalahmu apa sih? Ya kalau jam kerja sih udah gak masalah Sir. Teman kantor, debt head saya juga oke, baik. Teman saya sebagian besar baik. Tapi ada sih yang gak menyenangkan buat saya. Terus ya itu membuat saya gak nyaman kerjanya. Saya bilang gini, kalau kamu kerja pengen enak, jadi bos. Jangan jadi karyawan. Jadi karyawan di mana-mana ketemu sama orang yang aneh-aneh, saya bilang gitu.
Ada orang yang mungkin centil, ada orang yang mungkin gak senang sama kamu dan sebagainya. Gak usah dipikirin, kamu kerja aja, yang penting kamu benar kerjanya. Enggak lah, sayanya gak enak. Terserah, saya bilang gitu. Ini aja, kasih pengunduran diri. Mundur 2, saudara. Kemarin sore si Jimaning, laki. Sir, ternyata stamina saya gak kuat dengan pekerjaan saya, katanya. Jadi saya gampang capek. Belum lagi sorenya saya ada pekerjaan, ada pelayanan dan sebagainya. Jadi saya ngomong sama dephead saya. Terus kepala kamu gimana? Kepala departemen saya bilang, ya sudahlah, mungkin karena kamu anak SMA kali ya, belum terbiasa untuk siap kerja. Jadi gimana? Ya dia setuju. Maaf ya sir ya, saya harus resign, saya harus mundur. Karena saya nggak bisa dengan pekerjaan saya. Padahal pekerjaan dia itu cocok dengan kuliah yang nanti akan dia ambil. Karena dia mau ngambil jurusan pariwisata. Saya lapor kepala sekolah, nih anak buah Anda. Terus dia bilang, kepala sekolah mau bilang begini, wow, generasi Z, Gen Z. Gen Z zaman sekarang, saudara, kerja nggak ada yang tahan sebulan. Sebulan keluar. Orang tuanya intervensi ngurusin kerjaan anaknya. Kalau anaknya tertekan, orang tua yang marah. Udah keluar aja. Saudara, itu titik terendah buat mereka, saudara. Merasa dia tertekan hidupnya, merasa nggak nyaman. Merasa tidak ada hal yang enak buat hidupnya. Saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama. Ada titik di mana kita tidak bisa ngapa-ngapain, ada titik di mana kita tidak bisa bergerak, ada titik di mana kita nggak bisa mendapatkan seperti yang kita mau dan kita berasa bahwa ini adalah rock bottomnya kita. Tapi mari kita belajar dari kisah Yunus ini, saudara. Yang pertama, saudara, supaya saudara tidak mengalami situasi demikian, saudara belajar yang pertama adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Amin, saudara. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup saudara. Apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara, jangan lari. Kenapa? Karena semakin saudara lari, saudara akan jauh dari Tuhan, maka saudara akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Next slide. Yunus 1 ayat 1-3 bilang begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi yang Yunus lakukan, kenapa dia bisa mengalami situasi ada di titik terendah, itu ketika dia mulai menjauh dari Tuhan, dia mulai lari dari panggilan Tuhan, berlawanan dengan panggilan Tuhan. Tarsis dengan Niniwe itu berlawanan arah, saudara. Tuhan suruh ke kiri, dia ke kanan. Tuhan suruh ke kanan, dia ke kiri, saudara. Firman Tuhan berkata jauh dari hadapan Tuhan. Karena begitu jauh dari hadapan Tuhan, maka akibatnya adalah dia mengalami situasi di mana dia harus ada pada titik yang paling rendah dalam hidupnya. Jadi jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara lari dari rencana Tuhan, maka hidup kita bukan semakin baik. Hidup kita semakin kacau. Hidup kita jadi nggak dapat apa-apa, saudara. Saudara ingat cerita anak bungsu yang pergi keluar dari bapaknya, saudara. Apa yang dia dapat? Apakah kenyamanan? Apakah enak? Enggak, saudara. Dia dapat sesuatu yang tidak enak, saudara. Jadi jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan berkata engkau harus begini, panggilanmu ini tetapkan dengan hati walaupun mungkin panggilan itu buat saudara penuh dengan perjuangan. Tetapi percayalah kalau Tuhan yang sudah menetapkan, Tuhan yang bertanggung jawab buat saudara dan saya. Amin. Terkadang ya manusiawi kita, saudara, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita udah ngerti apa yang Tuhan mau, tapi kita lebih memilih jalan kita sendiri. Tuhan pilih A, kita pilihnya B. Yunus berpikir dia bisa sembunyi dari Tuhan.
Dia nggak mau ke Niniwe. Aduh, Niniwe kotanya begini, aduh ruwet dah, ruwet. Udahlah, nggak mau saya ngurusin model begini, lari aja. Tetapi saudara, rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tuhan kejar terus saudara. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Amin saudara. Ketika Tuhan sudah panggil saudara dengan apapun yang Tuhan tetapkan, mari kita belajar responi panggilan Tuhan. Yang kedua saudara, titik terendah dalam hidup kita akan membuat kita kembali kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 2 berkata begini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Jadi di saat saudara dan saya ada di titik yang paling rendah, di keadaan yang paling sulit, yang tidak enak sekalipun, mari berseru kepada Tuhan. Seperti Yunus berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Di mana Yunus berseru kepada Tuhan? Di dalam perut ikan. Kesusahan saudara terkadang menjadi perut ikan buat kita. Mungkin sekarang saudara sedang ada dalam perut ikan, tapi bukan ikan besar di laut. Masalahmu, problemmu, tekanan dalam hidupmu, gelap, gak enak, sesek, gak ada apa-apa, gak ada jalan keluar, gak ada. Kadang-kadang kebayang ya, aduh ikan paus gede, apa ikan, kalau yang gepeto itu kan ikan paus gede, nah ikannya Yunus mungkin lebih gede lagi saudara. Mungkin di dalamnya bisa buat main apa petak umpet barangkali begitu saudara. Kesusahan itu bisa menjadi perut ikan sebagai cara Tuhan untuk mendisiplin saudara. Tuhan pakai ikan besar untuk mendidik, untuk membuat Yunus sadar akan panggilannya yang Tuhan sudah tetapkan. Ketika titik terendah itu terjadi saudara, mari berseru sama Tuhan. Karena terkadang Tuhan menggunakan perut ikan itu, kesusahan, titik terendahmu, menjadi cara untuk Tuhan mendidik dan mengembalikan saudara kepada panggilan Tuhan. Di tempat yang tidak enak Tuhan bisa mengubah hati kita dan hidup kita, amin. Orang ingat Tuhan biasanya di tempat yang enak atau di tempat yang tidak enak saudara. Di tempat yang gak enak ya, betul ya. Tapi kalau tempatnya enak terkadang kita gak ingat sama Tuhan. Kalau ada di tempat yang enak kita udah gak ingat lagi sama pergumulan, kita udah gak ingat lagi sama Tuhan. Tapi begitu ada dalam situasi yang tidak nyaman, wah kita baru teriak-teriak sama Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Tuhan memberi kesempatan kedua, second chance. Yunus 3 ayat 1 terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan bilang begini, untuk kedua kalinya Tuhan berbicara kepada Yunus. Di saat kita gagal, di saat kita lari dari panggilan, di saat kita tidak nurut dengan Tuhan, Tuhan gak buang saudara dan saya. Tuhan gak bilang begini, oh kamu gak nurut ya? Ya udahlah, terserahlah. Terserah. Kamu mau ngapain? Enggak saudara. Tuhan tidak menolak Yunus, tetapi Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Firman Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya bicara kepada Yunus untuk balik ke Niniwe saudara. Tuhan memberikan kesempatan buat saudara dan saya. Kesalahan kita, ketidaktaatan kita, kenakalan kita tidak membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Asal kita mau balik, asal kita mau dengar lagi. Ada kesempatan yang kedua, ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita merubah, untuk kita memperbaiki kesalahan kita. Tuhan gak menolak saudara, tetapi Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Ketika kesempatan itu diberikan, ya Yunus balik ke Niniwe. Dan apa terjadi? Terjadi sesuatu yang berbeda saudara. Yunus melakukan panggilannya, walaupun dia pernah gagal yang pertama. Yang kedua dia datang dan Niniwe mengalami perubahan lewat Yunus. Saudara, apakah dalam Alkitab ada orang yang diberi kesempatan yang kedua? Banyak. Contoh yang pertama Petrus. Saudara yang sudah nonton The Last Supper, ada kan ceritanya? Menyangkal Yesus padahal dia murid yang sangat dekat. Dia adalah murid yang sangat garang saudara. Wah, siapa yang berani sentuh guru saya hadapi. Tuhan cuma cengar-cengir aja saudara, lihat
apa yang Petrus lakukan, Simon Petrus lakukan. Sampai dia bilang, nanti ya sebelum ayam berkokok kamu sangkal saya 3 kali. Enggak mungkin. Tapi pada ujungnya Petrus sangkal. Setelah Petrus menyangkal saudara, apa yang terjadi? Tuhan membuang? Tidak. Dia tetap beri kesempatan yang kedua. Dan Petrus tahu dia diberi kesempatan yang kedua. Maka dia berubah. Dia menjadi orang yang sadar akan kesalahannya. Dari seorang yang menyangkal Yesus, dia menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Ribuan orang bertobat ketika dia berkhotbah, ketika dia melayani. Sampai pada akhir hidupnya, dia tetap mengiring Tuhan. Yang kedua, Saulus. Dia seorang penganiaya jemaat. Tapi dia diberi kesempatan yang kedua untuk dia bertobat. Dan sekarang Paulus menjadi rasul yang sangat luar biasa. Tuhan mengasihi saudara dan saya yang terkadang kita ini rada-rada belet saudara ya. Tapi ketika Tuhan kasih kesempatan, mari berkata, Tuhan terima kasih buat kesempatan yang kedua. Dan saya akan berubah. Yang ketiga, perempuan berzina. Dikecam banyak orang, hampir mati dirajam. Ketika Tuhan bertemu dengan perempuan ini, Tuhan bilang apa saudara? Pulang, kamu diampuni, jangan berbuat lagi. Apa Tuhan hukum? Tidak. Manusia ingin menghukum, tapi Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Dipulihkan martabatnya saudara. Yang keempat, Simson. Simson pernah jaya hidupnya. Tapi karena dia tidak menepati, dia melanggar nasar. Dia terjebak dengan tante Del saudara ya. Dia terjebak dengan bujuk rayu wanita. Sampai akhirnya dia harus dibelenggu, dia harus jadi orang yang sangat sakit, jadi pesakitan. Tapi ketika itu dia berkata, Tuhan kasih kekuatanku sekali lagi. Kasih kesempatan buat aku sekali lagi Tuhan. Dan Tuhan bilang, oke, aku kasih kamu sekali lagi. Dia datang ke kuil Dagon, dia rubuhkan itu kuil. Dan orang yang mati saat itu, walaupun dia harus mati saudara, lebih banyak daripada orang yang pernah dia bunuh. Ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah sia-siakan. Yang terakhir, yang keempat, lupakan masa lalu. Ketika saudara sudah ada di kesempatan yang kedua, lupakan yang lalu, fokus pada tujuan Tuhan. Kalau engkau sudah ada di dalam waktu yang baru yang Tuhan beri. Filipi 3 ayat 13b berkata, terjemahan sederhana, saya melupakan semua hal yang sudah berlalu. Semua hal yang sudah lewat, gak usah dipikirin lagi, gak usah diinget-inget lagi. Dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai, untuk meraih apa yang ada di depan saya. Apa di depan saya? Kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang harus kita raih, yang harus kita kerjakan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita jalani. Yang lama sudah selesai, gak usah diinget-inget lagi, gak usah dipikirin lagi, gak usah ditangisi lagi. Kebanyakan kita kan nangisin masa lalu kan. Aduh kenapa dulu, gak usah saudara, gak usah mellow, tidak usah menangisi, mengasihani diri sendiri. Yang penting sekarang ada waktunya Tuhan masih beri kita hidup. Ada waktunya Tuhan masih beri kita kekuatan. Sekarang sudah, yang sudah salah ya sudah, yang sudah lewat ya sudah. Yuk kita berusaha meraih, mencapai apa yang ada di depan kita. Apa itu? Ya panggilan ilahi yang kedua, kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan buat kita semua untuk melakukan, menjalankan semua yang Tuhan mau. Jangan biarkan masa lalu menahan hidup kita. Jangan biarkan masa lalu membuat kita enggak maju. Tapi kesempatan kedua yang Tuhan berikan saat ini harus kita kejar, harus kita genapi, harus kita raih. Amin saudara. Jangan pernah putus asa ketika saudara dan saya sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan seperti Yunus. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan yang kedua buat Yunus, sesuatu yang besar terjadi. Kalau saudara salah, gak apa-apa Tuhan bilang. Ada kesempatan yang kedua, yuk berubah. Anak sekolah juga sama, kalau nilainya jelek ada remedial. Kalau nggak naik kelas gimana? Yang ngulang. Kan nggak di DO sama sekolah, oh nggak naik kelas DO ya, enggak. Silakan diulang. Dan kebanyakan dari mereka yang mengulang kesempatan kedua itu,
Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Ada banyak anak-anak terang bangsa juga yang gak naik saudara. Hampir putus asa, mau pindah sekolah, malu sama temen, malu sama guru. Tapi ketika kita motivasi mereka, akhirnya mereka ngulang setahun lagi dan sekarang hidup mereka jauh lebih baik. Yang tadinya di sekolah belet tidur baik, nilainya di bawah KKM terus, sekarang bisa berhasil. Ada satu anak sekarang sudah jadi konsultan pajak saudara. Dulu wis pokoknya namanya wali kelas tuh paling inget namanya dia saudara. Bahkan kita juga inget namanya dia. Sekarang dia sudah berhasil hidupnya, studinya berhasil. Karena dia tahu ada kesempatan kedua yang sekolah berikan, yang guru-guru berikan, yang orang tuanya berikan. Dia tidak sia-siakan dan itu mengubah hidupnya. Dan dia sekarang bisa mencapai pendidikan yang jauh lebih baik. Bisa mengangkat harkat orang tuanya saudara. Jadi mari saudara hari ini, saudara dan saya, mari kita sungguh-sungguh gunakan setiap waktu yang Tuhan beri. Karena kesempatan kedua belum tentu akan terulang saudara. Selagi masih ada kesempatan, yuk kita kerjakan bagian kita dengan sungguh. Selagi hayat masih di kandung badan, nah gitu saudara ya. Yuk kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan. Amin saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Karena mungkin hari-hari ini kami ada di dalam situasi titik terendah dalam hidup kami. Kami mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin kami merasa tertekan dengan hidup kami. Kami merasa tertekan dengan pekerjaan kami, dengan pelayanan kami. Sehingga kami ingin menyerah, kami ingin quit, kami ingin keluar. Kami ingin bebas, kami ingin menghindar dari masalah itu Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kami. Kalau Engkau sudah memanggil kami, biarlah kami tetap setia dengan panggilan itu. Dan kami tidak keluar, tidak lari. Seperti Yunus lari dari panggilan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami untuk berubah. Kami bersyukur Tuhan kalau kami gagal, Tuhan masih beri kesempatan. Kalau kami gagal lagi, Tuhan masih beri kami kesempatan. Kami berterima kasih kepadamu, biarlah hidup kami terus dievaluasi, hidup kami diperbaiki hari demi hari. Supaya kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mempercayakan kepada setiap kami. Ada begitu banyak hal yang bisa kami kerjakan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kami tidak menyerah, buat kami tidak terikat dengan segala hal yang lama dalam hidup kami. Kami mengejar apa yang ada di depan kami. Karena itulah sebuah panggilan ilahi yang Tuhan sudah anugerahkan. Privilege, sebuah kesempatan yang Tuhan beri hanya untuk kami. Dan kami mau ambil dan kami mau kerjakan dengan segenap hati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, biar firman ini jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi yang terjadi hari-hari ini atas bangsa kami dan atas dunia ini membuat kami mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan mungkin mengalami putus asa. Tapi kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi dengan bangsa kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, luputkan bangsa kami dari segala yang tidak baik, dari segala resesi ekonomi, dari segala perpecahan, dari apapun yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jaga lindungi bangsa ini, luputkan dari segala mara bahaya, bencana apapun Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, minta tudung perlindungan-Mu Tuhan. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau yang bicara kepada mereka. Diberikan hikmat buat mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Biar mereka bisa menjadi pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Dari yang paling atas presiden dengan seluruh staf, bahkan sampai yang terbawa di tingkat kota, kecamatan, desa. Semua diberikan roh yang takut akan Tuhan dan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih berkati semua yang dikerjakan atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa pulihkan Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami,
pulihkan keamanan bangsa kami. Biarlah bangsa ini sejahtera, diberkati Tuhan. Keadaan dunia yang semakin mengkhawatirkan, kami tetap berdoa dalam nama Yesus. Tuhan ada di sana dan Tuhan campur tangan. Kami berdoa biarlah semuanya dalam kendali Tuhan. Dan Kau yang menjamin hidup kami. Untuk kota kami, kota Cirebon, kami doa dalam nama Yesus. Tetap berkati kota kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala bencana alam apapun. Kami doa dalam nama Yesus. Kondisi cuaca atas kota ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jauhkan dari segala bencana. Di dalam nama Tuhan Yesus ada tudung perlindungan Tuhan atas kota kami. Pemimpin kota kami juga diberkati Tuhan. Menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang bisa mengayomi semua warganya. Menjadi pemimpin yang bisa membawa Cirebon menjadi kota yang maju, berkembang dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada di kota ini dan di bangsa ini. Untuk kami tetap terus mendoakan, menjadi tiang doa atas kesejahteraan kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga doakan untuk hamba-Mu Ibu Nani yang sedang pelayanan di Surabaya. Biarlah pengurapan ilahi, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah setiap jemaat yang terima setiap berkat firman yang disampaikan, mereka mengalami terobosan hidup. Ada mujizat, ada tanda-tanda heran dan ajaib yang menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kembalikan hamba-Mu ke kota Sion pada waktunya untuk bersama-sama dengan kami kembali melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan setiap hari, kami berdoa biar berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat yang berlipat kali ganda terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau mengurapi seluruh hidup kami Tuhan. Saudara, mari kita pengurapan. Ada minyak di tangan kami Tuhan, minyak yang sudah dikuduskan. Minyak ilahi di tangan kami Tuhan. Biarlah ini mengurapi seluruh pikiran kami di dalam nama Yesus. Dari ujung kepala kami, pikiran kami dikuduskan, disucikan. Mata kami Tuhan diurapi, biar mata yang tajam melihat hal-hal yang ajaib, mata iman kami terus berfungsi di dalam nama Yesus. Telinga kami Tuhan diurapi, hanya mau mendengar hal-hal yang baik. Mulut kami, perkataan kami diurapi Tuhan, supaya menjadi perkataan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebaikan. Bukan perkataan sampah yang keluar dari mulut kami. Dalam nama Yesus, kami patahkan segala tegar tengkuk, segala kedegilan kami, ketidaktaatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami tetap tertuju kepadamu. Hati yang mau terus dibentuk oleh Engkau. Tangan kami diurapi Tuhan menjadi tangan yang terampil. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami diberkati dan berhasil. Kaki kami diurapi Tuhan menjadi kaki yang kuat, berdiri kokoh. Sekalipun kami naik sampai ke bukit yang terjal sekalipun Tuhan, tetap ada kekuatan ilahi yang menopang setiap kaki kami. Kaki kami berjalan kemanapun Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Luputkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kami akhiri minggu ini dan kami akan lakukan semua kegiatan kami sepanjang hari ini dalam anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.